Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan, salam pramuka. Salam. Selamat siang Kak Daniel. Selamat siang teman-teman dan adik-adik. Di sesi ketiga kali ini kita akan mempelajari tentang SKU, SKK, dan SPG yang akan dijelaskan oleh Kak Daniel. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Hai Kak Daniel. Halo Siva. Tolong bisa dijelaskan apa itu SKU, SKK, dan SPG. Untuk Kak Daniel, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk Siva sudah memulai acara dengan baik. Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan, salam pramuka. Ya, terima kasih adik-adik untuk semangatnya sampai di hari ini adik-adik mengikuti kegiatan dengan sangat baik. Kakak harapkan semangat ini akan ditularkan kepada teman-teman yang lain ya. Sekali lagi kakak menyampaikan yang tadi di grup ketika kolaborasi mencari regunya, silakan adik-adik bisa benar-benar menerapkan regu ini. Kemudian adik-adik bisa mencari teman-teman yang mungkin entah antara ragu atau tidak, adik-adik mantapkan. Ayo ikut pramuka. Pramuka akan diajari banyak hal. Mungkin adik-adik bisa saling membantu ya, ketika ada tugas dan sebagainya bisa saling menginformasikan. Nanti di pramuka akan bisa dibantu untuk mengerjakan tugas misalnya ya, supaya memahami materi. Mungkin nanti kalau adik-adik butuh waktu untuk pemahaman materi bersama dengan kakak pembina atau dengan guru, ya kita bisa coba fasilitasi ya. Hari ini kita akan membahas tentang SPG, SKU, SKK, SPG. Apa itu SKU, apa itu SKK, apa itu SPG? Mari kita bersama-sama lihat. Saya share screen dulu ya. Untuk SKU itu nanti terkait dengan TKU, SKK terkait dengan TK, dan SPG terkait dengan TPG. Apa itu SKU? SKU adalah syarat kecakapan umum. Apa itu TKU? TKU adalah tanda kecakapan umum. Apa itu SKK? SKK adalah syarat kecakapan khusus. Dan TKK itu apa? TKK adalah tanda kecakapan khusus. Dan SPG itu apa? SPG adalah syarat pramuka Garuda. Sedangkan apa itu TPG? TPG itu adalah tanda pramuka Garuda. Oke. Selanjutnya, adik-adik perlu ketahui tentang SKU, SKK, TPG. Semuanya memiliki hak yang sama untuk memilikinya. Ya sekali lagi, semua adik-adik bisa memperoleh tanda-tanda ini. Mungkin adik-adik kita kesulitan untuk bertemu sehingga ada yang belum menerima tandanya. Kakak minta maaf, segera akan disiapkan ketika adik-adik nanti ada kesempatan untuk bertemu secara tatap muka. Mudah-mudahan ya corona segera lalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Ya, kita terus berdoa. Ya, adik-adik sudah pernah tahu Marjayalah Pramuka? Belum pernah ya. Ya, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Mungkin saya akan sharekan lagunya supaya Dedek pelajari berulang-ulang ya. Marjayalah Pramuka. Oke. Ini adalah gambar SKU. Semuanya sudah punya ya. Yang belum punya segera beli agar nanti setelah uji SKU bisa ditandatangani dan diberi tanggal di kolomnya. Kakak harapkan adik-adik sudah memiliki buku SKU sehingga nanti pada saat uji SKU adik-adik sudah langsung bisa diberi tanda ketika sudah menyelesaikan uji. Nanti ketika bertemu baru ditandatangani. SKU adalah sebagai alat pendidikan untuk mendorong adik-adik memperoleh kecakapan. Nah, kecakapannya nanti di SKU itu ada 5 bidang ya. Ada bidang spiritual, bidang sosial, emosional, bidang intelektual, bidang fisik. Semuanya akan dilatih di situ. Dengan adik-adik uji SKU maka semua bidang ini adik-adik akan dilatih. Jadi sangat berbahagia sekali ketika adik-adik mau melaksanakannya karena itu adalah latihan bagi adik-adik ya. Berikutnya ketika adik sudah menyelesaikan SKU ada pelantikan. Ya, selanjutnya tanda kecakapan umum adik-adik akan peroleh setelah dilantik menjadi penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap. Jadi itu akan adik-adik peroleh. Mudah-mudahan
lancar lah. Oke, kita langsung aja. Adik-adik tahu untuk SKU penggalang ada 3 ya. SKU untuk penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Dan targetnya di tahun ini untuk yang kelas 8 harus penggalang rakit di bulan Agustus ya. Agustus besok sudah penggalang rakit. Harapan kakak semuanya sudah penggalang rakit. Dan untuk yang kelas 9 nanti kita akan bahas di SPG ya. Kemudian untuk kelas 8 bulan Oktober sudah penggalang terap. Harapan kakak seperti itu agar proses ke Pramuka Garudanya bisa berjalan. Oke, lanjut. Ini untuk penegak dan pandega saya rasa semuanya sudah bisa, belum waktunya kita belajar ya. Kemudian kita akan belajar cara menguji SKU. Penguji SKU adalah pembina, jadi kakak berupaya untuk memaksimalkan pengujian SKU. Ketika daring memang agak sedikit sulit untuk betul-betul menerapkan pengujian SKU tatap muka, nggak bisa ya. Jadi diharapkan adik-adik bisa mengikuti petunjuknya. Kalau adik-adik tidak bisa tatap muka karena sinyal seperti ini, terkendala sinyal, kita bisa fasilitasi dengan menggunakan berbagai aplikasi ya. Termasuk tadi sudah ada uji SKU di Google Form, silakan bisa dikerjakan. Kemudian bisa dibantu oleh pembantu pembina dan langsung diuji secara pribadi ya, pribadi-pribadi, tidak rombongan. Rombongan pun penilaian harus pribadi-pribadi. Oke, berikutnya tentang SKK. Adik-adik bisa dapatkan buku SKK di toko-toko buku itu ada. Kalau misalnya ada yang mau ngeprint boleh, nanti saya akan kasih file, saya kasih file untuk syarat kecakapan khusus. Ini setelah adik-adik dilantik menjadi penggalang rakit. Jadi segeralah untuk sampai ke penggalang rakit supaya adik-adik bisa memproses untuk sampai ke syarat kecakapan khusus. Apa itu syarat kecakapan khusus? Syarat kecakapan khusus adalah syarat untuk melatih kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan di bidang tertentu secara khusus ya. Kalau SKU itu secara umum, SKK itu secara khusus. Misalnya ketika Dede bisa bersepeda, di SKK ada naik sepeda, pesepeda ya. Adik yang suka masak, membantu orang tua, seperti tadi ya, ada yang membantu orang tua, mencuci piring, nyapu, itu adik bisa dapatkan uji SKK untuk pengatur rumah. Kalau membantu orang tua masak bisa dapat 2 TKK tuh, juru masak sama pengatur meja makan. Lah, mantap kan ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah seperti tadi yang dilaporkan itu semuanya bisa menjadi bagian dari uji syarat kecakapan khusus. Kan hebat kan ya. Jadi adik nanti akan mendapatkan tanda kecakapan khusus setelah belajar bersama-sama dan mempraktekkan bersama-sama apa syarat-syaratnya. Ya, kakak hanya akan membagikan tentang bidang-bidangnya ya. Untuk syarat-syarat secara mendetail nanti adik-adik selesaikan penggalang rakit, nanti adik-adik baca sendiri. Kita akan kolaborasi lagi untuk uji SKK-nya. Bidangnya hanya 5. Yang pertama adalah warna kuning ya. Warna kuning adalah bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. Ya mungkin tadi adik-adik melakukan ibadah, sholat, mungkin ketika yang di masjid ada qori, muazin, adik-adik akan mendapatkan itu. Kalau adik-adik rajin menabung bisa mendapatkan TKK penabung juga. Ini bidang agama. Kemudian yang merah, bidang merah adalah bidang patriotisme dan seni budaya. Ini tadi seperti yang saya sampaikan, pengatur rumah, pengatur meja makan, kemudian yang suka menyanyi ya. Ada TKK-nya sendiri. Ada atau yang suka menggambar, ada TKK tentang pelukis. Yang suka membaca nih, baca novel, baca buku atau apa, ada TKK pembaca. Yang suka mengarang, ada TKK pengarang ya, menulis isai, menulis di majalah atau apa ya, bisa adik-adik kerjakan TKK mengarang. Kemudian TKK warna hijau adalah TKK bidang keterampilan. Ini sangat banyak sekali. Intinya yang paling penting di situ ada TKK seperti memancing ya. Siapa yang suka mancing, di situ ada. Juru kebun ada di situ. Juru masak juga ada. Pesepeda tadi juga ada ya. Kemudian bidang-bidang yang lain ada berkemah. Ada pernah ikut perkemahan juga bisa dicek keterampilannya apa. Terus menjahit juga begitu ya. Semuanya ada. Kemudian yang biru adalah TKK bidang peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup. Di sana ada seperti TKK
penerima tamu ya. Di situ ada penerima tamu. Kalau Dedek ada orang tua, ada orang yang datang ke rumah Dedek, diterima dengan baik, dikasih minum, itu bagian dari TKK penerima tamu. Mudah-mudahan ketika Dedek mempraktekkan ini, orang tua akan sangat senang sekali ya. Terus TKK P3K juga ada. Kemudian mengatur lalu lintas. Ya kalau sekarang ini mungkin agak kesulitan karena kita tidak pernah keluar rumah ya. Kemudian TKK pengaman kampung juga ada ya. Kemudian yang TKK terakhir adalah bidang warna putih, adalah TKK bidang ketangkasan dan kesehatan. Di sini ada gerak jalan, ada pengamat yang pernah ikut gerak jalan mungkin bisa ikut ya, atau mungkin yang suka berenang ada TKK-nya. Yang karate, pencak silat juga ada TKK-nya. Jadi semuanya bisa. Oke, dari semua TKK yang diutamakan adalah TKK ini. 10 TKK wajib ya. Diutamakan karena ini adalah semuanya diharapkan untuk bisa, yaitu berkemah, gerak jalan, juru masak, juru kebun, pengaman kampung, P3K, penabung, pengamat, pengatur rumah, dan penjahit. Jadi itu TKK yang wajib untuk dimiliki. Ya, jadi itu pembahasannya. TKK ada 3 ya, jadi keterampilannya sangat meningkat. Yang pertama, Dedek ikuti Purwa dulu, baru setelah Purwa selesai, nanti selesaikan Madya, setelah Madya selesai, selesaikan Utama. Kenapa ada 3 ini? Karena ini sangat penting untuk kenaikan tingkat berikutnya, yaitu di syarat Pramuka Garuda ya. Nah, ini syarat Pramuka Garuda itu apa saja? Yang pertama, syarat Pramuka Garuda harus siap untuk menjadi teladan. Jadi ketika adik-adik siap menjadi teladan, melakukan kebaikan, adik-adik akan di memenuhi persyaratan untuk menjadi Pramuka Garuda. Kakak hanya pesankan satu hal, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan ini. Yang penting adik-adik ayo bersama-sama belajar. Kalau ada kesulitan di kepramukaan, mari bersama-sama semangat untuk menyelesaikannya. Kalau tidak bisa, tanya sama kakak pembina. Tanya ada kakak mengenal inti. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan penjelasan ini akan memudahkan adik-adik. Nanti akan saya sharekan PowerPoint-nya untuk adik-adik pelajari secara pribadi. Ya, itu saja. Saatnya aku dan makan dan mengobatikan. Salam Pramuka. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Kak Daniel atas penjelasannya dan terima kasih untuk teman-teman dan adik-adik yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sesi ketiga ini akan berakhir pukul 14.00 dan dilanjutkan dengan istirahat dan sholat dari pukul 14.00 sampai dengan 16.00 dan berjumpa lagi pada sesi keempat pada pukul 16.00. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Pramuka. Salam. Ya, terima kasih. Saya akhiri ya.